Shalom dan selamat siang, apa kabar? Kakak berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu kembali untuk membahas bab 3 dan hari ini adalah pembahasan yang terakhir tentang demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab. Silakan kalian simak video pembelajaran ini dan juga kerjakan tugasnya hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tujuan yang ingin dicapai dalam bab 3 ini adalah yang pertama, mendiskusikan bagian Alkitab yang menulis tentang hak asasi manusia. 2. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan hak asasi manusia. 3. Membuat karya sebagai wujud kepedulian terhadap HAM. Dan yang keempat, melakukan kegiatan sebagai bukti peduli HAM. Ya, ketiga kita akan bahas selama 2 kali pertemuan tanggal 2 dan 9 Oktober. Semoga tidak ada halangan. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran, namun sebelumnya silakan kalian berdoa secara pribadi. Silakan. Bacaan Alkitab terambil dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30, 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16 dan Roma pasal 3 ayat 9 sampai 31. Baik, kita akan membahas kesaksian Alkitab tentang manusia. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menurut John Stott, dalam bukunya Isu-isu Global menantang kepemimpinan Kristiani, martabat makhluk manusia diutarakan dalam 3 kalimat beruntun dalam Kitab Kejadian. Pasal 1 ayat 27, 28. Pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Tiga hubungan unik yang manusia miliki itu adalah yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Dalam hal ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang membedakannya dengan ciptaan lain. Dan yang kedua, hubungan antar manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial sehingga dapat berelasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Manusia diciptakan untuk mengolah bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Artinya manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang, pangan, rumah yang nyaman dan sehat, memperoleh hak untuk bebas dari penyakit, kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk menikmati udara dan air bersih. Sekarang bagaimana implikasi keterkaitan terhadap demokrasi dan HAM? Implikasi dari 3 hubungan yang unik tadi adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seseorang.
Hal ini jelas dinyatakan dalam Amsal 14 ayat 31. Siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap HAM merupakan penghinaan terhadap pencipta. Dalam Alkitab, Perjanjian Lama, banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman Allah. Akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Contoh, Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot. Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak sehingga dimakan anjing di luar pintu gerbang kota tempat seperti yang difirmankan Allah. Dan kemudian yang kedua, Yeremia mengecam Raja Yoyakim yang menindas serta memeras rakyatnya demi membangun istimewa mewah. Dalam kitab Amos, Mika, Yeremia adalah kitab-kitab yang berisi seruan serta peringatan para nabi terhadap pemerintah, para pemimpin, maupun rakyat yang bertindak tidak adil terhadap mereka yang lemah dan miskin. Sekarang kita masuk dalam perdebatan mengenai hak hidup manusia. Arti terdalam dalam HAM adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai bertumbuh dalam kandungan ibu. Karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap HAM. Sekarang bagaimana dengan kasus hukuman mati, aborsi, dan eutanasia? Kasus-kasus ini selalu mendatangkan sikap pro dan kontra. Artinya ada masyarakat yang menolak, tetapi ada yang menerima. Dua sikap tersebut masing-masing disertai dengan alasan yang disampaikan. Sekarang kita membahas hal yang pertama, hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang berat, seperti pembunuhan yang kejam dan sadis, pengkhianatan terhadap negara atau makar, dan di beberapa negara seperti di Indonesia, penjual atau pembawa narkoba. Hukuman mati diyakini akan membuat orang lain takut dan tidak akan melakukan kejahatan serupa. Namun bisa juga terjadi berbagai kasus ketika orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan hukuman penjara, bila seseorang sudah dieksekusi, tentu hukuman itu tidak dapat dibatalkan. Pihak yang menerima mengatakan dengan diberlakukan hukuman mati diharapkan ada efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun bagi pihak yang menolak mengatakan hak untuk hidup adalah hak yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia. Oleh karena itu, manusia tidak berhak mencabut nyawa sesama atas alasan apapun, termasuk alasan hukum. Yang kedua tentang aborsi. Aborsi adalah pengguguran kandungan, merupakan praktik menghilangkan janin yang ada dalam kandungan. Gereja Katolik menentang praktik ini dan menganggap semua bentuk aborsi sebagai pembunuhan. Banyak gereja Protestan juga menentang praktik-praktik ini apabila dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Misalnya saja seorang remaja perempuan yang menjadi hamil karena perilaku seks bebas. Hal ini terjadi karena ia merasa belum siap atau malu oleh cemooh orang-orang sekitarnya. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, sebagai orang Kristen mestinya bersikap lebih terbuka dan mau menolong remaja ini agar ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan baik.
Aborsi juga biasanya tidak akan dilakukan apabila usia kandungan sudah di atas 5 bulan. Namun apabila kandungan itu membahayakan jiwa si ibu, biasanya aborsi dapat diterima. Dan banyak pihak yang menentang aborsi karena dipandang sebagai pembunuhan. Yang ketiga, eutanasia. Eutanasia adalah praktik yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Ada beberapa tindakan eutanasia, yaitu eutanasia aktif. Ketika seseorang pasien meminta sendiri agar segala perawatan yang diberikan kepadanya dihentikan karena ia sudah tidak mau menderita lebih lama lagi. Ada pula eutanasia yang dilakukan dengan sengaja menghentikan zat beracun yang mematikan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Ada juga eutanasia pasif, yaitu ketika keluarga si pasien yang sudah tidak dapat lagi berbicara atau sudah tidak sadar lagi meminta agar segala perawatan dihentikan. Pertanyaan, apakah arti tindakan ini? Respon atas pertanyaan tersebut adalah pertama, Kalbat pernah menulis tentang hal ini. Ia bertanya, dalam proses ini kita perlu menyelidiki apakah kita sedang mencoba mencabut nyawa yang Tuhan ingin pertahankan, ataukah justru malah menahan-nahan nyawa yang Tuhan ingin cabut. Contoh kasus Terry Saipo yang mengalami koma selama 15 tahun sejak tahun 1990 sampai 2005. Suaminya ingin menghentikan semua perawatan medis yang diberikan. Sementara orang tua Terry menolaknya. Mereka mengklaim bahwa Terry masih dapat berkomunikasi. Tandanya ia masih hidup. Sementara para dokter menyatakan kemungkinan Terry pulih kembali sangat kecil. Gerak-geriknya dan suara yang dikeluarkannya hanyalah gerak refleks saja, bukan tanda-tanda kehidupan. Kasus ini menjadi sangat menonjol karena melibatkan Gubernur Florida, Presiden George Bush, dan juga Paus pada waktu itu. Sekarang kita membahas tentang kewajiban manusia menyangkut demokrasi dan HAM. Manusia tidak hanya diberikan hak asasi oleh Tuhan, tapi juga kewajiban asasi. Artinya dalam setiap hak diikuti oleh kewajiban. Dengan kata lain, manusia yang diciptakan sebagai makhluk rasional, bermoral dan spiritual, dengan sendirinya memiliki kewajiban moral. Kebebasan atau kemerdekaan sejati itu mewujud dalam rangka tanggung jawab. Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Orang Kristen adalah manusia merdeka yang telah ditebus oleh Kristus. Karena itu, ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia merdeka yang telah terbebas dari perhambaan dosa. Kehidupan sebagai manusia merdeka haruslah diimbangi oleh tanggung jawab. Jadi, penekanan terhadap kewajiban adalah penting sebagai perimbangan terhadap hak asasi dan demokrasi karena manusia cenderung menuntut apa yang menjadi haknya, tetapi melupakan kewajibannya.
Artinya, jika ada hak asasi, maka ada kewajiban asasi. Misalnya, apakah tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang hak asasi manusia? Jawabnya adalah menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan teman, guru, anggota keluarga, maupun orang lain. Remaja Kristen juga dapat menghargai pendapat orang lain, menghargai sesama dalam berbagai perbedaan, berpikir positif terhadap orang lain, melaporkan kepada yang berwajib jika menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Itulah beberapa kewajiban asasi yang harus diwujudkan oleh remaja Kristen. Demikianlah bab 3 sudah berakhir tentang demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab. Nah, dari pelajaran ini apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, demokrasi dan HAM merupakan kebutuhan manusia yang mendasar. Yang kedua, meskipun dalam Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal-hal ini, namun Allah sangat peduli akan keduanya. Ketiga, manusia adalah ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, tidak dibenarkan jika manusia menginjak-injak sesamanya yang adalah ciptaan Tuhan. Itu artinya jika manusia berlaku semena-mena, tidak adil, dan menindas sesamanya, dapat diartikan ia melecehkan Tuhan sendiri. Ya, seperti yang dikatakan Amsal 14 ayat 31. Selain itu, setiap manusia itu berdosa dan tidak ada yang lebih benar dari sesamanya. Lihat Roma 3 ayat 9 sampai 13. Dan yang keempat, jadi setiap orang Kristen sudah menjadi kewajibannya untuk terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM. Namun perlu digarisbawahi, semua harus dilakukan atas dasar kasih. Untuk tugas, ya Kak, silakan kalian buka buku digitalnya halaman 48 dan 49. Kemudian jawablah 5 pertanyaan tersebut menurut pemahaman dan pendapatmu sendiri. Ya. Silakan, selamat mengerjakan. Pertemuan selanjutnya, tanggal 16 Oktober 2020, kita akan membahas bab 4. Sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Dan tentu tetap kita bahas selama 2 kali pertemuan. Sebelum kalian mengakhiri pertemuan ini dan masuk dalam doa secara pribadi, silakan ikuti lagu berikut dan hayati lagu tentang kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih
Kita akhiri pembelajaran hari ini dan silakan kalian tutup dalam doa secara pribadi. Silakan. Kita ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.